nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar nyembah molok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pakar Debat Lintas Agama ya. Ini adalah channel yang akan menjadi channel debat lintas agama. Tetapi ya di awal-awal kita mau bereskan dulu channel ini. Jadi bagi teman-teman mohon dukungannya ya. Ini akan menjadi salah satu channel backup lah. Ya, channel backup karena channel-channel kita yang lama semua sudah dimatikan, sudah di-report dalam jumlah besar oleh para polemikus dan semua tewas. Jadi mau nggak mau kita harus membuat lagi dari awal. Karena kalau YouTube ini ya, kita perbaiki yang sudah rusak biasanya agak susah. Biasanya memang YouTube itu lebih selektif untuk channel-channel yang sudah dimatikan oleh mereka. Jadi nggak mau kita harus memulai lagi dari awal. Ya mungkin susah, berat ya kalau kalian lihat ini subscribernya cuma puluhan orang. Tetapi saya yakin dengan dukungan teman-teman semua, hanya masalah waktulah sebelum channel ini menjadi channel yang bermanfaat dan bisa mengedukasi. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang video-video yang sedang marak ya, sedang marak beredar di antara para polemikus, di mana saya lihat ini kok sampai berjilid-jilid dibuat ya. Jadi satu video pernyataan Unirifa itu dibuat berjilid-jilid oleh para polemikus. Kenapa mereka buat berjilid-jilid? Ya tentu saja karena nilai jualnya tinggi. Karena video tersebut ya itu punya nilai jual. Bisa menipu dan juga membuat orang penasaran untuk melihat video tersebut. Videonya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi contohnya, ini baru 33 menit yang lalu. Merinding, perempuan penghujat ini lancang sekali mulutnya, katakan Yesus cacat. Langsung disambar malapetaka, tanda tanya ya kalau di thumbnailnya. Biadab, perempuan ini lancang sekali mulutnya. Tunggu laknat Allah ya. Nah, kalian bisa lihat, kalau kita buka videonya, yang ditampilkan adalah Unirifa, teman-teman. Ya, ini udah kesekian kalinya lah. Udah untuk kesekian kalinya ini dibuat oleh si Effendi Usman. Terus kalau kita lihat TV Laskar Kristus, salah satu channel polemikus juga ya. Kalian bisa lihat, ini channel polemikus. Di sini juga sudah berjilid-jilid dari kemarin. Ya. Unirifa si penghujat, debat panas. Rifa si mulut kotor, si penghujat, kalah sampai maki-maki. Terus ini ya, azab Allah, astaga si penghujat dilaknat, selamat jalan Unirifa, semoga dapatkan yang terbaik. Semoga mendapatkan ketenangan, tak lama setelah olok-olok Tuhan. Ya, kalian bisa lihat, dan laku kawan-kawan. 67.000 yang nonton. Karena banyak yang nonton, diulang lagi sama dia. Ya, diulang lagi, cuman judulnya diganti, tapi isinya sama. Isinya sama, cuman ya sedikit-dikit lah ditambah bumbu kecap sedikit, diubah sedikit. Supaya apa? Supaya laku lagi kan? Geger, Unirifa si penghujat ngamuk, tak terima dirinya dibilang penghujat Yesus. Ya. Kalian bisa lihat, ini video yang sama. Jadi, yang namanya Unirifa ini sedang jadi bahan gorengan yang mantap. Bahkan metanoia juga ikutan. Unirifa, penghujat Yesus selamat jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, luar biasa sekali. Unirifa selamat jalan ditulis ya. Nah, jadi ya kalian bisa lihat bahwa polemikus-polemikus ini kan memang kerjaannya itu mencari konten yang bisa laku. Jadi satu pembahasan itu, satu video Unirifa itu dibuat berjilid-jilid oleh mereka dengan tujuan apa? Ya semoga masih laku kan gitu. Jadi walaupun sudah basi, yang penting masih bisa
dibuat ya tampilannya menarik, ya udah digoreng lagi gitu. Jadi makanan yang sisa-sisa kemarin pun dikeluarkan lagi sama mereka. Tujuannya apa? Supaya laku, supaya orang-orang terkecoh untuk menonton videonya dan mendatangkan pundi-pundi kekayaan buat para polemikus ini. Biar kesannya itu kan, wah kita sedang membela iman kita sedang melawan yang namanya penghujat gitu kan. Nah, jadi Uniriva itu dibuat dulu bahwa Uniriva adalah seorang penghujat, baru mereka lawan. Biar kesannya itu mereka ini adalah pahlawan. Biar kesannya ini mereka sedang melakukan pembelaan iman. Padahal kalau kita cek isi video mereka ya semua juga hujatan kepada Islam, hinaan, sindiran, ya, framing, memutarbalikkan fakta. Inilah kerjaan polemikus. Jadi kita tonton dulu lah salah satu videonya, ya, supaya teman-teman juga lihat bagaimana kelucuan polemikus ini. Dan yang kita tonton mungkin kita pilih yang paling singkat saja lah ya. Di antara semua kita pilih yang paling singkat. Uniriva penghujat Yesus selamat jalan. Nah, ini cukup menarik. Selamat jalan Uniriva penghujat Yesus. Astagfirullah. Aduh, apalah ini ya. Nah, jadi ini linknya teman-teman bisa lihat. Saya sertakan juga sebagai bukti. Mari kita tonton dulu lah video dari metanoia atau pendeta M3 ini. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Setelah siaran langsung dengan berondong ini, Uniriva memutuskan berhenti debat lintas agama di YouTube. Wah, ada apa ini? Mari kita simak pernyataan langsung Uniriva. Assalamualaikum Ikhwan. Nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Kita ganti. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu pulih down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya, mungkin terus tanpa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang
menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu, hadapi dulu ujiannya gitu. Ini kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Liva tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang yang nggak tahu aja, emang aku dia aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu, soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali ini, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Yang ayah silahkan kan di Bali kan suasana kan nanti urusan kembali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Itulah baru, jadi Amerika itu sekarang sedang mengalami titik jenuh. Assalamualaikum ikhwani fisabilillah yang saya cintai karena Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada saya dengan selalu menyimak video-video di YouTube saya ini. Saya minta maaf jikalau banyak sikap yang saya tunjukkan yang bukan cerminan muslimah. Saya mau izin pamit dari dunia debat lintas agama karena saya mau kembali ke natur realitas saya, karena saya mau balik belajar lagi. Saya khawatir terbuai duniawi. Saya takut punya penyakit hati karena punya YouTube dan banyak yang memuji saya. Padahal saya merasa tidak layak untuk itu. Saya izin pamit dari dunia debat ini. Saya minta doa untuk saya agar fokus dengan pekerjaan saya saat ini dan pendidikan saya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, kacau balau sekali kawan-kawan. Kacau balau sekali. Jadi kita tahu bahwa Uni Rifa ini termasuk sangat aktif lah di dunia TikTok. Dia bisa dibilang hampir setiap hari menghiasi live TikTok untuk mengajak diskusi orang-orang. Baik Muslim, Kristen, Buddha, ataupun agama Anda. Apapun ya, apapun agama Anda itu pasti diajak untuk diskusi. Jadi yang jadi masalah adalah Uni Rifa mengatakan bahwa tangan Yesus itu bolong. Ya, tangan Yesus itu bolong, terus Yesus itu begini begitu gitu kan. Yang sebenarnya kalau kita bicara Yesus sebagai manusia, Yesus sesuai dengan Alkitab ya memang tertulis seperti itu. Suka tidak suka memang ada gitu kan. Betul tidak? Ya cuman memang kadang-kadang kalau kita sampaikan ada orang yang sakit hati. Ada orang yang tidak bisa menerima statement tersebut. Jadi contohnya gini, saya ambil contoh aja. Ada seorang anak, ya, ada seorang anak, bapaknya itu adalah penjahat. Jadi bapaknya itu barusan disidang, ya. Kita sebut Budi aja lah. Jadi si Budi ini anaknya, nama anaknya Budi. Nama anaknya Budi, nama bapaknya misalnya Karni.
Jadi bapaknya yang bernama Karni itu baru selesai di sidang dan divonis oleh pengadilan lantaran melakukan pemerkosaan. Ya, jadi bapaknya memperkosa nenek-nenek misalnya. Ya, dia memperkosa nenek-nenek, kena tangkap, terus divonis. Si Budi pergi ke sekolah, terus dia dipanggil oleh teman-teman di kelasnya, ya, dipanggil, anak pemerkosa gitu kan, anak dari si pemerkosa nenek-nenek. Walaupun itu kenyataan, ya, menurut teman-teman, apakah Budi akan menerima begitu saja, atau dia akan marah, sakit hati, atau tidak? Coba saya tanya teman-teman. Tentu saja Budi sakit hati ya. Budi pasti akan marah kalau dipanggil sebagai anak pemerkosa. Pemerkosa nenek-nenek lagi gitu. Walaupun memang faktanya ayahnya yang bernama Karni melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana kita menjaga perasaan, ya, bagaimana kita supaya hidup ini nyaman. Walaupun kadang-kadang ya kita kepancing, itu kita harus akui. Uni Rifa melakukan diskusi terus, ya tentu saja dia akan terpancing juga, apalagi banyak sekali polemikus-polemikus yang suka menghujat Islam ya. Jadi nanti kalau ditanya siapa duluan, nah ini susah. Kadang kita lepas kontrol, itu kita harus akui. Contoh misalnya, ketemu sama nomor 1, Kristen yang nomor 1. Dia menghujat. Udah selesai Kristen nomor 1, Uni Rifa marah, terpancing. Uni Rifa ngomong, padahal si 1 udah keluar. Yang baru datang adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 yang sakit hati. Ya, sakit hati saat disebut bahwa Tuhannya itu punya bolong. Ada bolong. Ya, cacat sebagai manusia gitu. Tentu saja yang nomor 2 dan nomor 3 tidak bisa terima, karena dia merasa, wah saya kan nggak ngejek kamu, yang ngejek si nomor 1, kenapa saya yang kena gitu. Ya. Padahal itu bukan ejekan, tapi itu fakta, tetapi berat untuk diterima teman-teman. Ya, berat, sama seperti kasusnya Budi tadi. Berat, walaupun bapaknya memang melakukan hal tersebut, tapi kalau kita panggil dia anak pemerkosa, ya dia marah. Ya, mungkin kalau dia terakhir lama-lama terima, tapi begitu giliran adiknya datang ke sekolah, terus teman-teman Budi bilang, "Oi, ya, anak pemerkosa," gitu. Adiknya akan ngamuk juga gitu. Jadi adiknya pasti akan bilang, "Oh, kalau kalian nggak senang sama abang saya, ya kalian ribut sama abang saya, jangan saya juga diteriak anak pemerkosa." Nah, itulah complicated-nya ya. Ruwetnya dunia debat lintas agama ini. Untuk itu saya menghimbau, ya, teman-teman untuk ya kita coba tahan diri lah. Walaupun nanti ada yang bilang, "Bang, dia duluan, mereka begini begitu," udahlah, mengalah lebih baik. Ya, saya mengatakan, udahlah, mereka mau menghujat, mereka mau menghina, ya kita ngalah aja lah. Yang bisa menahan diri dan waras, udah ngalah aja. Kalau kita membalas apa yang mereka lakukan, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan polemikus ini? Walaupun Uni Rifa mengatakan ya sesuai gitu, ada dalilnya, ada datanya gitu kan. Ada datanya di Alkitab itu sendiri. Sama seperti anak-anak yang bilangin si Budi. Memang bapaknya disidang, divonis, ada. Nah, jadi itulah ya, gambaran dari kejadiannya. Terus yang kedua, dibilang Uni Rifa selamat jalan, innalillahi ya. Jadi kita tahu bahwa Uni Rifa ini adalah seorang wanita, yang namanya wanita selalu mengedepankan perasaan. Dan Uni Rifa pun sudah bercerita, sudah menjelaskan kenapa dia ngomong seperti itu. Ya, dia rindu dengan anaknya. Dia pergi ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik, untuk mencari sesuap nasi, untuk membantu keluarganya. Yang namanya merantau ya, itu kan perjuangan. Sama seperti teman-teman mungkin di sini ada yang harus kerja di kota lain, sedangkan anak istri, keluarga di kota lain. Kalian juga bisa merasakan ya, kadang-kadang rindu.
Kadang-kadang sedih gitu. Anak berpikir bahwa kok mamanya ini nggak ada sama dia. Saat anaknya butuh mamanya nggak ada. Anaknya pikir si mama nggak sayang dengan dia. Padahal saking sayangnya lah, ya, saking sayangnya si mama ini sampai harus merantau, harus kerja keluar kota. Orang tua tuh kerja keluar kota itu demi siapa? Demi anak, kawan-kawan. Ya, demi anak, demi keluarganya. Kalau nggak untuk apa sih? Ya. Orang itu terpaksa jadi TKW, TKI, supaya apa? Supaya bisa memberikan penghidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Cuman kadang-kadang yang namanya anak kecil ya, kan belum tahu gitu. Belum tahu bahwa orang tuanya itu berjuang demi mereka. Nah, jadi Uni Rifa itu rindu. Dia sedih juga gitu. Anaknya bertanya, kok nggak ada mamanya gitu kan? Nggak ada di samping dia. Ya namanya seorang ibu rindu dengan anaknya itu wajar lah. Ya, jadi Uni Rifa itu hanya rindu dengan anaknya, bukan sedang innalillahi ya. Bukan sedang pergi ya ataupun pensiun dari dunia debat. Jadi Uni Rifa itu pernah membuat statement akan pensiun memang. Itu nggak salah sudah setengah tahun kalau tidak salah ya. Setengah tahun yang lalu itu, di akhir tahun lalu. Tetapi ya baru diangkat lagi, dicocok logikan oleh para polemikus. Jadi biasalah namanya polemikus ya. Cocok sana, cocok sini, seakan-akan itu baru kejadian, seakan-akan oh ini ya Uni Rifa nggak sesuai gitu kan, udah ngomong gini kok jadinya begini gitu kan. Ya biasalah namanya juga polemikus. Dan kita juga berkali-kali sudah menasihati Uni Rifa, ya nggak perlulah kita itu berkeluh kesah di medsos, ya. Yang ada malah jadi batu sandungan, yang ada jadi bahan gunjingan gitu kan. Ya, karena apapun ceritanya kita ini sedang bertempur dengan polemikus. Ya, kita ini sedang ada di medan tempur. Bedanya kalau zaman dulu medan tempurnya itu dengan pedang, ya dengan senjata, kalau sekarang kan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini yang membedakan. Jadi ya sabar-sabarlah, resiko. Kalau mau dibilang berat, ya semua pasti ada masalah. Ya, apakah saya nggak ada masalah? Ya banyak gitu kan. Ya banyak juga, tapi nggak perlu kita sampaikan juga dengan detail di medsos ini. Yang ada malah itu jadi ya olok-olokan, nggak ada guna. Nah, jadi itu sih yang mau saya sampaikan, dan sekali lagi ya, semangat buat Uni Rifa dan bagi teman-teman yang ingin berjuang di medan dakwah ini. Semoga dilancarkan, semoga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan, karena memang ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan melelahkan, ya sangat melelahkan. Jadi persiapkan mental, persiapkan diri kalian untuk terjun di medan tempur ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.